dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Normina sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita untuk pemateri pertama dengan materi tentang pengenalan komponen panah dan teknik dasar panah standar bow dan record dengan Bapak Lalu Muhammad Nurul Adam. Sebelum kegiatan dimulai, saya akan membacakan kontrak waktu diskusi kita pada kali ini, yang mana diskusi ini akan berlangsung selama 60 menit, yang mencakup sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan diskusi yang akan kita lakukan, di antaranya, yang pertama, pembukaan, yang kedua, pemaparan materi oleh pemateri, yang ketiga, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucap basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi, waktu dan tempat untuk pemateri memaparkan materi, pemaparan materi selama 50 menit. Kepada Bapak Lalu Muhammad Nurul Adam, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya manggil yang lain rekan-rekan aja ya. Saya mungkin pertamanya perkenalan dulu. Nama saya Lalu Muhammad Nurul Adam. Saya kelahiran sebenarnya keturunan Lombok, tapi kelahirannya Kalsel juga. Untuk profil saya sebagai pemanah dimulai sejak tahun 2018, dimulai dari hobi, kemudian direkrut klub, masuk ke Perpani, dan kemudian ikut beberapa ajang, dan alhamdulillah ada achievement beberapa medali. Dan selanjutnya saya dipercaya untuk mengedukasi panahan di tingkat kabupaten. Itu dimulai dari SD, SMP, sampai SMA, kemudian membina klub. Dan untuk sekarang saya pindah domisili sebenarnya ke Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu. Di sini saya bekerja dan juga aktif membina klub panahan. Di sini baru kita mulai, ada beberapa antusias dari warga sama pekerja di sini. Oke, kita lanjut ke materi ya. Di sini saya akan memaparkan tentang pengenalan alat panah dan persiapan peralatan. Mungkin ini boleh share screen ya, Pak? Pak, silakan. Screen-nya bisa terlihat? Bisa, Bapak. Oke, alhamdulillah. Oke, ini ada pengenalan alat panah dan persiapan peralatan. Sebenarnya materi ini saya dapatkan dari pelatihan TOT. Saya tidak mengakui bahwa ini susunan saya. Selanjutnya, pertama kita akan mengenali namanya busur. Biasanya kan kawan-kawan cuma taunya itu panah aja ya kan. Panah itu satu kesatuan dari semua panahan, bukan sepak bola misalnya, bukan cuma bola dan orangnya kan. Dan kalau ini panahan itu ada busur, ada anak panah dan komponen lainnya. Orang awam biasanya menyebutnya ini cuma panah gitu, dan sekarang ini kita sebutnya busur. Busur itu bisa dikatakan alat utama, itu yang memberikan power atau kekuatan untuk anak panah untuk bisa melesat, dan ini dikatakan busur. Selanjutnya itu ada ini kategori. Saya akan mengeluarkan tadi recurve dan
standar bow ya. Nanti ada namanya compound, itu dari Pak Budi mungkin. Dan ini pengenalan alat dari semuanya. Ini agak pecah mungkin. Jelas bisa terbaca tulisannya? Bisa, Bapak. Ya, oke. Ini bisa dimulai dari busur. Busur itu ada namanya limbs. Limbs itu bagian yang memberikan power. Yang ini ada dua, atas dan bawah. Selanjutnya ada handle. Handle itu bisa dikatakan riser, bagian yang menopang limbs. Yang bagian bawah kanan, dari ini saya jelaskan dari bagian bawah kanan ya, itu ada riser, bisa dikatakan handle, tempat kita memegang. Terus di atasnya ada limbs, limbs yang ada limbs top sama bottom. Selanjutnya yang mengaitkan antara limbs atas dan limbs bawah, bisa kita katakan tali. Nah, itu biasanya dikatakan string, bow string. Selanjutnya ada finger tab, finger jari. Tab itu buat pengaman jari kita saat menarik panah agar tidak lecet ataupun luka. Selanjutnya ada stabilizer. Stabilizer itu bagian ujung yang membuat panah itu stabil, tidak itu meredam getaran dari string saat melesatkan anak panah. Selanjutnya ada bow sight. Sight itu bisa dikatakan pisir atau kita bisa mengatakannya kekeran. Selanjutnya ada fletch. Fletch itu bagian ini ya, saya akan menjelaskan ini. Anak panah. Bagian anak panah itu ada tip, itu poin pertama di ujung. Ada shaft. Shaft itu bagian panjangnya. Selanjutnya ada di ujung, ada yang bisa kita katakan sayap, itu fletch. Dan ada knock. Knock itu bagian ujung yang menyentuh bagian string. Nah, selanjutnya ada untuk bagian pengaman. Pengaman itu ada namanya arm guard di sini, sebelah kanan, sebelah kiri. Itu untuk mengamankan lengan kita dari lecutan string. Biasanya panah kayak gini melesat. Kalau ada suatu kejadian atau apa, mungkin ada salah teknik, atau bagi pemula mungkin masih kurang familiar, itu bisa terkena. Dan itu ada pengamannya, kita katakan itu arm guard. Selanjutnya ada chest guard. Seperti namanya, chest, bagian dada, itu pengaman dada. Karena saat kita menarik, biasanya string itu menempel di dada. Nah, untuk perempuan biasanya paling perlu menggunakan ini. Untuk laki-laki sebenarnya perlu, cuma beberapa orang tentang kenyamanan mungkin ada yang tidak memakai. Kalau untuk perempuan, selain mengamankan bagian dada, ini bisa juga untuk yang menggunakan hijab. Nah, itu bisa mengamankan hijabnya agar tidak terkait. Nah, oke. Selanjutnya ada quiver, itu tempat menaruh anak panah. Dan ini contoh model busur yang ada namanya busur. Itu sebenarnya mungkin saya jelaskan busur dulu ya. Busur yang saya jelaskan akan ada namanya recurve dan standard bow. Nah, recurve itu sebenarnya mencakup sudah ke standard bow. Cuma kita di Indonesia itu ada namanya standard bow. Itu diperuntukkan untuk pemanah usia di bawah 25 tahun. Yang bahannya itu terbuat dari kayu. Kalau ini yang ada di share screen ini namanya recurve PLF International Limb Fit namanya. Ini sudah standar internasional. Bahannya biasanya sudah bukan kayu lagi. Dari ABS mungkin.
Nah, dan ini ada anak panah untuk gambar lebih jelasnya. Ada yang sudah pernah praktik, kawan-kawan? Ini recurve. Kalau ini namanya target. Target itu ya pastinya itu target untuk kita memanah. Ada yang dari poin tengah itu kuning, merah, biru, hitam sampai ke putih. Masing-masing warna itu ada 2 poin. Misalnya dari tengah itu 10 dan 9, merah itu 8 dan 7, biru 6 sama 5, dan seterusnya. Ini tadi mungkin lebih jelasnya ya, visir. Visir ini kekeran yang bisa kita adjust atau kita atur sesuai perkenaan dan sesuai spesifikasi kita masing-masing. Untuk visir, biasanya setiap orang beda-beda. Misal, si A memakai visir dengan setelannya dia, lalu tiba-tiba si B memakainya. Nah, itu akan berbeda settingan per orang, per individu berbeda. Karena setiap orang ada perbedaan tinggi, panjang lengan, tarikan, kekuatan. Nah, itu di situ ada pembedanya. Makanya biasanya setiap individu berbeda settingan di visirnya. Nah, ini tadi stabilizer, gambar lebih jelasnya ada V dan biasa dikatakan ada long yang panjang dan short yang pendek, itu ada bagian 2 di samping kiri dan kanan. Ini tadi fungsinya meredam getaran dari anak panah yang melesat. Nah, ini bagian kecil yang kurang terlihat tadi ya mungkin. Ini namanya arrow rest, tempat arrow bersandar saat sebelum melesat. Belum ada foto jelasnya ya. Arrow rest. Mungkin sebenarnya ini kalau kita bisa tatap muka langsung, mungkin kawan-kawan bisa melihat dengan jelas ya. Ini selanjutnya ada clicker. Nah, untuk clicker sebenarnya ini untuk tingkat middle sampai advance biasanya. Kalau untuk pemula agak susah untuk mengikuti sama mempelajari teknik ini. Sebenarnya kalau untuk pemula, nanti itu clicker, stabilizer itu bisa dikesampingkan dulu. Mungkin dari cuma bow, satu set sama string, nanti selanjutnya sama anak panah. Mungkin cuma belajar dari step awal, seperti nantinya ada dari cara berdiri, cara menarik, mungkin seperti itu. Nah, untuk knock, menahan anak panah di belakang. Ini ada bagian yang akan kita letakkan anak panahnya. Di sini ada namanya string tadi. Ini poin, bagian dari anak panah juga. Poin bagian di ujung. Untuk poin yang kita gunakan biasanya untuk kompetisi ya, bukan untuk berburu. Kalau untuk yang poin untuk kompetisi atau olimpik, itu biasanya cuma seperti ini, mungkin seperti peluru ya. Nah, ini bagian yang tidak ada di gambar pertama tadi, namanya bow stand. Bow stand ini saat kita tidak menggunakan panahnya atau busur kita, bisa kita letakkan di sini, agar tidak langsung ke lantai atau ke tanah ya. Nah, ini ada namanya finger tap. Finger tap ini untuk pengaman jari. Bagiannya ada, mungkin kawan-kawan bisa melihat di sini ada 2 jenis finger tap. Ada yang namanya split, ada yang untuk bare bow, yang paling bawah itu namanya untuk bare bow. Nanti akan kita jelaskan untuk teknik masing-masing. Nah, untuk bagian kompon, ini bagiannya Pak Budi nanti ya. Bisa kita skip saja. Selanjutnya untuk
teknik dasar memanahnya. Untuk bagian pertama tadi, ada yang ditanyakan dulu? Langsung aja ya kita. Ada sesi tanya jawab atau gimana? Ya Bapak, ada sesi tanya jawab setelah Oke. materi. Oke, siap. Mungkin kita refresh sedikit untuk yang tadi. Di bagian pengenalan anak panah, ini tadi busur, untuk recurve, dan ini keseluruhan gambarnya. Ada wooden handle, ada links, ada string, finger tab, stabilizer, bow sight atau visir. Ada ini namanya tadi anak panah. Dari anak panah terdiri dari tip atau poin, shaft itu panjangnya, bagian panjangnya untuk anak panah, flats atau sayap, dan ada knock. Nah, ini stabilizer, arrow rest, clicker, bisa kita skip. Nah, ini knob yang kurang jelas tadi. Ini bagian yang menyentuh untuk string. Poin. Dapatkan dari pelatihan. Dan saya coba memaparkannya ke teman-teman sekalian. Nah, dari sudah kita mengenal busur tadi, selanjutnya kita akan apa sih teknik awal kita untuk memanah, tidak langsung tarik dan lepas saja kan. Biasanya kita dari sikap berdiri dari awal, dari titik start, biar jarak dari kita menembak sama dengan poin atau target kita itu bisa diukur dulu. Bisa mau main di 10 meter, 15, ada yang kalau sampai yang paling jauh yang diperlombakan di internasional itu ada sampai 70 dan 90. Untuk 90 sekarang sudah tidak ada, sekarang cuma ada 70 meter untuk recurve. Nah, untuk stance itu ada beberapa stand atau sikap berdiri. Kalau untuk kata lainnya mungkin bisa dikatakan kuda-kuda. Ada yang square seperti namanya ya, kotak. Jadi kaki kita itu sejajar. Ada yang open, oblique, sama close. Nanti ada gambarnya. Nah, ini untuk yang square, itu sejajar. Ujung kaki kiri dan kanan itu sama. Dan nanti ada jarak tengah, biasanya kita berdiri di antara garis. Nah, antara garis itu membentuk 90 derajat. Mungkin bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk bukaan kakinya, jaga yang terlalu lebar atau terlalu pendek. Nah, biasanya untuk terlalu lebar, itu mungkin bisa stabil, tapi itu mempengaruhi tingginya kita nantinya. Misalnya terlalu lebar, jadinya berdiri kita tuh jadi terlalu pendek, mungkin agak memendek jadinya, atau terlalu sempit, kakinya akan jadi kurang stabil, karena kita akan membawa beban di kiri dan kanan kita. Nah, untuk sikapnya dibuka selebar bahu, badan tegap. Sebenarnya ini patokannya bukan cuma bahu ya, sebenarnya nanti ada di pinggul kiri dan kanan. Jangan sampai ada yang menggok kiri, menggok kanan kakinya, sama pinggul beda. Kemudian setelah kita memahami cara berdiri atau stand tadi, ada dimulai knocking the arrow, atau itu memasang anak panah, bisa dikatakan juga load anak panahnya. Memasukkan knock yang tadi ke knock point. Knock point itu ada di string. Nah, ini gambarnya. Ambil anak panah. Ini gambar yang bisa tadi kurang jelas ya. Ini namanya arrow rest. Dan di bagian kanan kita memasang knock ke knock point. Jadi dia sampai bunyi klik biasanya.
Setelah itu busurnya tadi, anak panahnya tadi itu diletakkan di aerorest. Kemudian setnya setelah anak panah melekat di string, kita setnya seperti apa? Dari cara memegang busur, memegang string, hooknya. Memegang busur itu bagian handle ya, dari bagian memegang handle-nya, busur, terus string, tangan kanan kita. Untuk yang kidal mungkin agak beda. Nah, ini ada gambar cara memegang bow atau memegang handle. Biasanya ada tergantung kenyamanan masing-masing. Tapi sebelum kenyamanan itu ditemukan, kita bisa berpatokan pada cara propernya seperti apa. Biasanya ditopang di bagian pundak telapak tangan ya, agar memegangnya itu kuat. Jangan seperti gambar di bawah ini, jangan cuma menahan dengan sendi jempol. Tentunya itu sangat lemah ya. Sebisa mungkin jadi yang menahan bukan sendi. Yang menahan itu sebenarnya nanti dari keseluruhan tangan kita itu lurus dengan tulang sampai ke pundak. Nah, gambar yang tengah ini yang benar. Bisa berbeda-beda sampai ketiga itu benar ya. Nah, selanjutnya nanti ada yang bagian tengah, yang dua ini dari kanan, itu salah. Karena dia menahan dengan sendi jempol. Lanjutan, memegang bow. Cara pegang bow kita sesuaikan gambar di atas tadi. Gambar barisan paling atas terdapat arsiran lonjong, berarti tekanan busur dipusatkan ke titik tersebut. Yang ini tadi ya, di bagian telapak tangannya. Selanjutnya cara memegang string. Nah ini, kenapa tadi ada dua jenis finger tap? Ada yang menggunakan namanya split, ada yang kalau split artinya, bentar, koneksi saya stabil ya. Oke, sebenarnya ada pemberitahuan koneksi yang stabil. Lanjut ke teknik ini, crawl. Ada namanya three under dan split. Three under itu untuk bare bow, dan split biasanya untuk recurve dan standard bow. Nah, ini nanti yang penting 3 jari. Biasanya mungkin teknik lain kalian biasanya mungkin melihat teman-teman ada yang menggunakan semua crawl kayak gini. Itu cuma di film-film mungkin ya. Cara proper pemanah itu sebenarnya 3 jari, atau ada teknik lain mungkin menggunakan thumb. Thumb itu menggunakan ibu jari. Nah, untuk memegang hook atau yang tadi string, usahakan itu di ujung sendi jari kita, jangan di lipatan yang dalam. Contoh ini contoh yang salah. Ada yang memegang terlalu dalam, ada yang juga yang terlalu di ujung. Kalau terlalu di ujung sudah pasti itu tidak kuat. Dan kalau terlalu dalam, biasanya akan mengganggu lajunya string saat melesat. Mungkin masih nyangkut di ujungnya biasanya. Nah, ini masih contoh yang salah. Kenapa ini sudah benar, tapi masih ada kesalahan. Kesalahannya adalah anak panah itu terjepit di antara jari. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi anak panah
saat melesat. Sebelum melesat pun biasanya sudah terpengaruh. Karena saat kita ini seperti digenggam, diremas. Nah, anak panahnya bisa lari kiri dan kanan nanti. Dan ini contoh yang benar ya. Contoh yang benar itu diletakkan di sendi jari terakhir, 3 jari kita seperti ini mungkin. Dan memegangnya jangan terlalu rapat. Biasanya nanti ada splitter itu dari fingertip-nya mungkin ya. Yang ada itu. Nanti saya contohkan kalau ada. Agar anak panahnya tidak terjepit, biasanya diberi ruang sedikit, jadi dibuka. Nah, kenapa tadi ini dikatakan teknik split? Karena kita men-split jari kita untuk memberi ruang untuk anak panah. Seperti ini teknik split finger, telunjuk atas dan jari tengah dan jari manis di bawah. Knob berada di antara telunjuk dan jari tengah. Contoh hooking yang benar dilihat dari arah kita saat memanah. Karena jari tengah kita yang paling panjang, makanya jari tengah yang memegang power paling kuat. Selanjutnya dibantu dari jari manis, dan jari telunjuk ini cuma di ujung, menahan dari tekanan dari busur atas, atau tadi namanya limbs paling atas, limb top. Nah, kalau sudah kita dari berdiri, pemasangan anak panah, selanjutnya hooking. Nah, sekarang setup. Setup kita melihat ke arah target, kemudian menarik string, kemudian mengangkat dan memegang busur. Selanjutnya ditarik sedikit agar posisi yang memegang bow lebih stabil. Nah, biasanya tidak diangkat langsung ditarik ya, tapi ditarik sedikit, diangkat, baru di full tariknya. String ditarik sedikit dan kemudian agar posisi tangan memegang bow lebih stabil dan agak berubah lagi posisi sikunya. Ini posisi setupnya tadi. Ditarik sedikit sebelum ditarik ya. Sebelum ditarik full, tarik sedikit dulu. Tangan kirinya lurus, busurnya lurus ke arah target. Baru nanti ditarik full. Nah, seperti kawan-kawan lihat, di sini ada contoh dari film ya. Kita lihat ada si Hawkeye dan pemanah atlet asli. Cara memegang busurnya sudah terlihat perbedaannya ya. Mungkin kalau untuk kebutuhan film itu kerennya ya kan. Kalau untuk pemanah yang pasti itu performa untuk memanahnya yang paling efektif seperti apa, dan yang bawah adalah yang benar. Dari tangannya memegang busur, handle-nya. Kalau handle-nya digenggam semua, biasanya itu tidak stabil di busurnya. Dan posisi tangan, bisa kawan-kawan lihat, pengamannya bisa kita mungkin ilustrasikan, bisa saja stringnya akan mengena kepada lengannya panah di atas. Dan posisi paling benar adalah yang bawah. Bisa kawan-kawan baca gambar di atas contoh yang salah. Jika pada gambar tersebut akan terjepret atau terkena string saat melesat sampai membekas luka biasanya. Jadi mungkin kawan-kawan nanti saya yang pasti saat memanah tentunya akan didampingi ya, karena kita panah itu olahraga yang lumayan berbahaya dan tidak asal beli langsung panah sendiri. Gambar yang di bawah itu adalah model yang untuk atlet olimpiade, sikunya lurus, yang menopangnya tentu tulangnya lurus ini ya, sampai dari telapak tangan, pergelangan sampai ke bahu. Nah, sekarang kalau sudah lurus, sekarang kita drawing atau menarik string sampai menyentuh hidung.
ini menyentuh hidung, dan di sini nanti dikatakan anchor. Anchor itu artinya seperti jangkar dan tidak bergerak lagi ya. Mempertahankan posisi tangan yang memegang busur, tetap lurus, kepalanya diam, memandangi, melihat ke arah poin atau target kita. Nah, ini posisi saat mana sudah melakukan drawing. Seperti yang saya katakan tadi, yang menahan mohon maaf, jaringan saya kurang stabil jadi. Saya coba share screen lagi. Sebentar. Oke, share screen-nya terlihat lagi ya? Sudah, Bapak. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, dan ini contoh posisi yang salah saat memegang busur saat sudah drawing. Nah, biasanya ini terjadi karena busurnya terlalu berat atau tarikan powernya terlalu tinggi mungkin. Nah, menyebabkan bahunya tidak kuat dan akan naik seperti ini. Kalau yang stabil dan sesuai, dia akan lurus. Nah, saat ini terlalu kuat atau belum terbiasa, mungkin bahunya akan naik. Bahu yang memegang busur akan naik seperti ini. Dan ini fotonya archernya kidal ya, bukan yang kanan. Nah, ini yang dikatakan tadi anchor atau jangkar. Untuk posisi anchor itu biasanya di bawah dagu dan sering menyentuh hidung, bibir, dan dagu. Nah, untuk kemana kita nggak cakep-cakep ya saat foto jadinya. Bibirnya perot-perot dikit nggak apa-apa. Nah, ini saat full draw itu posisi anchor. Beban ada di titik paling berat, tapi kita harus menahannya beberapa detik untuk proses anchor. Dan kita nanti setelah anchor, kita akan aiming. Aiming artinya mengeker anak panah kita ke target. Dan itu biasanya kalau standar bow atau recurve menggunakan visir. Nah, ini selanjutnya setelah anchor, lalu kita membidik. Kalau yang sudah pernah praktik mungkin menemukan ini, namanya grouping. Grouping itu sudah tercipta pola kita masing-masing. Saat kita mengeker dan menembak, mungkin kita akan menemukan pola tembakan kita. Misalnya beberapa anak panah grouping atau menemukan ritme dan iramanya itu di atas, misalnya di atas grupnya, tapi tidak menyentuh titik tengah. Tapi kita tahu dia akan selalu di sini, di atas. Kemudian bisa kita adjust atau kita atur kalau menggunakan visir, kita kebawakan sedikit untuk mengenai target yang kita incar. Selanjutnya, nah, setelah kita aiming, ngeker, kemudian release. Release ini otot punggung tetap lurus, menarik string, tidak berhenti, tapi dalam kecepatan yang sangat lambat, kemudian melemaskan jari yang memegang string. Tinggal dirilekskan saja saat kita sudah yakin untuk tembakan dan aiming kita, release. Jangan biasanya ada yang mungkin
belum pernah mengetahui teknika sama sekali, biasanya mereka akan melepas dan mendorong ke depan. Nah, biasanya kalau melepas dan mendorong ke depan, biasanya itu akan mengurangi power dari lesatan anak panahnya. Kenapa? Karena tenaga yang saat kita tarik, yang paling jauh itu paling kuat. Saat kita dorong ke depan, dia akan melemah. Jadi posisi untuk rilis adalah posisi anchor. Di sini tinggal kita rilekskan saja. Nah, di sini kemudian ada namanya teknik rilis. Nah, dan ini ada follow through gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan setelah rilis dan posisi tubuh tidak berubah dengan anak panah menancap pada target sasaran. Nah, dan untuk ritmenya, teknik itu tidak berhenti saat anak panah melesat, tapi bisa dikatakan teknik itu satu ritme saat anak panah sudah mengenai target sasaran. Nah, kemudian ini gerakan lanjutan dari setelah rilis. Biasanya tangan kanan kita yang tadinya menahan string itu akan mengarah ke belakang leher kita. Dan tangan yang tadi menahan busur akan mengayun. Bukan dijatuhkan ya, tapi mengayun. Oke, kemudian ini ada teknik lanjutan dari ini. Akan coba saya bukakan lagi. Nah, ini berbentuk teks ya. Oke, kita coba jelaskan poin-poinnya. Dari tadi, dari busur, itu ada riser, atau apa tadi namanya, grip. Riser dan grip itu, risernya yang tengah, dan grip itu bagian kita memegang anak panahnya. Kemudian ada string, yaitu tali busur. Arrow rest, tempat meletakkan anak panah, yang terbuat dari bulu dan atau plastik. Ada limbs, string groove itu di bagian ujung. Mungkin nanti ada fotonya. Kita coba lihat. Sebentar. String groove. Kurang jelas di sini ya. Kita lanjutkan sini tadi aja. String groove itu di bagian ujung saat string yang menyentuh limbs. Nah, kenapa tadi ada dikatakan standar bow dan recurve bow? Pada dasarnya, penyebutan standar bow di Indonesia adalah recurve bow takedown yang mungkin bisa dibongkar pasang. Yaitu berbahan kayu dan berlapis fiberglass. Kalau recurve itu jenis busur yang sebenarnya kategorinya sama, recurve. Yang membedakan itu di bahan biasanya. Busur recurve mengalami penyempitan, maka ketika menyebutkan standar bow, maka yang dikenal adalah busur riser, pegangan busur berbahan kayu itu untuk recurve bow yang standar. Sekarang recurve bow sendiri itu bagian melengkung, bagian curvy itu sebenarnya sudah, kalau ada bagian curvy itu bisa dikatakan recurve bow.
Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan, silakan. Untuk waktu berapa banyak lagi ya? Tersisa 20 menit. Tersisa 20 menit untuk penyampaian materi atau sama sesi tanya jawabnya? Untuk sesi materi, Bapak, kalau keseluruhannya sekitar 60 menit tadi ya? Oke. 21 menit lagi, Bapak. Oke, mungkin akan saya coba jelaskan materi selanjutnya. Baik, Bapak. Berhubung masih ada waktu, tadi sudah saya jelaskan dari peralatan panah, kemudian ada teknik dasar. Mungkin ada sedikit tambahan ya Pak, ini ada mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang anatomi dan fisiologi olahraga panahan. Seperti yang kita ketahui, untuk panahan itu olahraga fisik. Tentunya ada anatomi dan fisiologi dari olahraga panahan. Ini ada analisis kebutuhan dari karakteristik pertandingan kalau untuk kita bertanding. Tingkat akurasi yang stabil biasanya itu pada detak jantung sehingga ada 100%. Sistem energi dominan karbon panahan. Dari sini ada kita baca kemampuan aerobik yang ideal ditandai dengan kemampuan kardiovaskular yang tinggi ditandai dengan indikator V2 max. Denyut nadi basal rendah. Kemudian ada hal tersebut terlihat dari sistem perlombaan panah yang masuk lama dengan gerakan volume yang tinggi dan intensitas yang tinggi. Mungkin saya jelaskan secara praktikalnya aja ya. Biasanya saat kita memanah mungkin ada gugup. Nah, di situ mungkin faktor dari aerobik dan denyut jantung itu berpengaruh. Kemudian ada latihan fisik, proses perkembangan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Nah, untuk latihan sebenarnya kita bertahap dan konsisten biasanya yang kita perlukan agar teknik kita dan performa badan itu stabil, kalau bisa meningkat. Biasanya untuk peningkatan performa atau teknik latihan kita lakukan untuk 2 kali seminggu itu minimal mungkin ya.
Latihan fisik untuk cabang olahraga panahan. Biasanya kalau untuk klub itu programnya mungkin ada 1 minggu kehadiran atau 2 kehadiran seminggu. Mungkin di situ ada seringan materi dan teknik. Dan untuk volume latihan harusnya sebenarnya meningkat. Misalnya dari awal kita cuma ada materi, selanjutnya ada tolak ukurnya. Selanjutnya ada pengulangan dari kualitas yang tinggi. Nah, jadi setelah belajar teknik tadi, seharusnya setiap latihan itu harusnya ada peningkatan. Mungkin nanti menemukan ada kesusahan, bisa dipantau dengan mentornya masing-masing. Kalau untuk mempercepat proses pemulihan, mungkin ini bisa kita temukan adanya cedera saat latihan. Kawan-kawan jangan takut, pasti ada cedera mungkin ya, mungkin sekedar dari lecet dari sabetan string, agak biru-biru dikit mungkin. Terus mungkin ada sedikit nyeri atau sendi yang keseleo atau apa. Nah, selanjutnya ada mengatasi tingkat stres dalam kompetisi yang dikatakan gugup tadi. Itu mungkin ada bisa mengatur nafas, melatih mental. Nah, untuk menambah tingkat percaya diri. Nah, karena kalau kita sudah praktek dari, misalnya kita sudah mendapatkan materi, kemudian praktik, tahu mengatasi cedera atau menghindari cederanya seperti apa, seperti menggunakan pamgar atau pengaman. Kalau sudah kita punya bekal seperti tadi sudah materi dan kita latihan rutin, tentunya kita punya percaya diri yang tinggi. Dan itu dengan tolak ukur hasil latihannya sendiri. Nah, faktor pembebanan latihannya mungkin di jenis kelamin dan usia latihan, isi latihan, kapasitas, kemampuan recovery, periodisasi latihan. Nah, kalau untuk jenis kelamin, ya seperti yang kita ketahui ya, mungkin untuk yang pria dan wanita berbeda di kekuatan. Untuk recurve biasanya perempuan itu start dari 24 lbs, di bawah 30 mungkin untuk kekuatan bawahnya, agar tidak melebihi beban, terutama untuk perempuan. Kemudian dia pemula, jangan terlalu dipaksakan agar tidak cedera. Usia, tentunya usia anak muda atau yang sudah dewasa. Usia latihan itu ya dari dimulainya kita latihan di usia berapa dan udah berapa lama kita latihan. Seperti saya mungkin bisa dikatakan telat, sudah di umur 20 tahun baru mengenal panahan, tapi itu tidak menutup kemungkinan mungkin selain hobi kita tetap bisa berkompetisi. Untuk mungkin ada yang targetnya mau jadi atlet atau sekedar hobi juga nggak apa-apa. Nah, untuk kapasitas latihan, kalau untuk 1 minggu sekali itu sudah paling minimal mungkin ya. Karena kalau sudah 2 minggu mungkin sudah ototnya udah nggak terbiasa, ilmunya udah lupa-lupa teknik. Nah, kenapa jadi kapasitas latihan dan menerima bebannya harus dilatih. Kemampuan recovery, ini biasanya untuk kita recovery dari cedera atau recovery otot dari kita latihan. Tentunya kita latihan itu menguras energi, otot kita mungkin ada yang cedera. Nah, untuk kemampuan recovery,
biasanya tidur dan makan yang cukup. Periodisasi latihan biasanya itu untuk misalnya 1 minggu sekali latihan atau 2 minggu sekali latihan. Untuk tolak ukurnya dalam 1 bulan sekali mungkin ada namanya scoring ya. Hasil misalnya kita menembak 3 anak panah dalam 10 repetisi atau 10 sesi, itu hasilnya berapa? Mungkin kalau 3 kali 10 300 untuk hasil sempurnanya. Tapi tolak ukurnya mungkin nanti di 1 bulan pertama bisa nyampe 200, 1 bulan kedua bisa sampai 250 dan bertahap. Nah, untuk kemampuan fisiknya ada kecepatan, ketahanan, daya tahan, dan kekuatan, fleksibilitas. Nah, untuk daya tahan, panahan itu olahraga yang lumayan memakan waktu. Biasanya kalau mungkin permainan bola atau yang lain, 1 sesinya 45 menit, saja waktu full time 90. Kalau kita biasanya tanding 6 anak panah, kali 6 sesi, kali 2, selanjutnya ada namanya babak aduan, dan itu bisa keseluruhan memakan waktu hampir 1 hari full. Nah, di mana di situ daya tahan kita diperlukan. Ada kekuatan, tentunya itu kecepatan busur, kekuatan busur mempengaruhi performa tembakan. Nah, ini ada latihan fisik apa yang dibutuhkan. Ini mungkin untuk yang sudah tingkat lanjut ya. Mungkin nanti ini sekedar gambaran untuk kawan-kawan, mungkin ada yang aku pengen jadi atlet kalsel gitu. Mungkin ini ada gambaran latihan apa sih yang diperlukan. Itu daya tahan aerobik, anaerobik, kemudian ada strength, kekuatannya sendiri. Nah, di sini ada core muscle. Core muscle itu mungkin seperti kekuatan otot perut ya, core. Kok perlu sih otot perut? Nah, kenapa otot perut perlukan saat kita stance, berdiri, kekuatan berdiri kita itu ditopang oleh otot perut. Nah, sedangkan untuk kekuatan bagian upper body seperti bahu, lengan, dada, itu kekuatan untuk menahan busur. Mungkin ada keseimbangan, koordinasi. Nah, kalau untuk koordinasi, mungkin ini sebenarnya semakin tinggi intensitas kita latihan, koordinasi otot kita tentunya akan semakin tinggi. Bisa jadi sudah ingat tanpa perlu di sequence-nya misalnya dari stand, crawl, terus drawing, aiming, sampai release, itu sudah ingat terus, ada muscle memorinya. Nah, karena itu latihan yang intensitasnya tinggi itu mempengaruhi. Nah, untuk kelenturan dan fleksibilitas, itu biasanya untuk pemula akan kesusahan mungkin ya. Karena ototnya belum terbiasa, belum fleksibel. Biasanya yang agak sulit itu di bagian bahu dan lengan. Kenapa? Karena saat menarik biasanya tangan kita itu harus lurus, sedangkan kita biasanya seperti ini ya. Nah, saat tadi, kalau bisa saya gambarnya lagi. Oke. Nah, di sini diperlukan kelenturan dan kekuatan tangan. Karena saat menahan busur, kita perlu menarik bagian dalam dari sendi siku itu ke bagian depan. Karena ini untuk recurve, stringnya akan lurus dengan tangan kita.
Nah, di sini diperlukan kelenturan tangannya, kelenturan otot di bagian tangan. Halo, kayaknya Om Adam itu keluar nih ya. Halo, Iya, Bapak. Om Adam masih sama kita, masih bergabung, Sepertinya terkeluar juga ya. Bapaknya terkeluar, terkendala jaringan. Kita tunggu dulu lah. Baik, Bapak. Silakan, ada yang sesi tanya jawab. Mohon maaf tadi Pak, sinyalnya agak susah. Iya Om, ya, silakan aja. Untuk materinya mungkin ini sudah cukup ya. Kalau tadi kan yang diperlukan cuma dari peralatan panahan sama teknik dasar aja. Mungkin ini teknik lanjutan untuk pelatihan dari fleksibilitas dan daya tahan itu untuk selanjutnya saja, Pak. Mungkin saya cukupkan dulu ya untuk materinya. Silakan kawan-kawan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada pertanyaan nih, Bapak. Saya bacakan ya, Bapak ya. Dari Kak Anissa Rizkina, Teknologi Informasi. Izin bertanya, Pak, apakah ada latihan khusus untuk lengan atau tangan sebelum memulai praktik? Oke, mungkin bisa saya langsung jawab ya. Baik, Bapak. Taruh aja. Taruh aja. Sembarangan. Ini aja. Ya. Ya, makasih ya. Mohon maaf tadi ada. Oke, untuk pertanyaannya apakah ada latihan khusus untuk lengan atau tangan sebelum memulai praktek? Ini mungkin ya, kita bisa dimulai dengan latihan count atau yang standar-standar saja, mungkin push up. Untuk perempuan sebenarnya paling dasar untuk panahan itu yang paling sesuai, yang untuk otot yang dilatih itu yang diperlukan mungkin paling diperlukan itu upper body, dan upper body seperti bagian dari dada, lengan, bahu, bisa itu dilatih dengan push up. Untuk intensitas mungkin berapa kali itu bisa disesuaikan, mungkin misalnya awal-awal 10 kali dulu, sanggup berapa kali. Dan untuk latihan saya sarankan itu ada namanya repetisi. Jangan cuma 1 kali push up 10 doang. Kalau bisa itu minimal 3 repetisi, 3 set. Jadi 10 kali 3. Tapi dengan mungkin 1 repetisi pertama, set pertama 10, set selanjutnya 9, itu sudah Bapak. Yang penting ada ya dilatih, terus ada namanya progres. Jangan cuma 10 terus. Tentunya mungkin
bakalan ada di awal-awal akan ada progres. Tapi selanjutnya nanti akan stuck karena kita sudah kuat di 10, mungkin bisa ditambah nanti jadi 15 atau 20. Dan untuk latihan awalnya saja. Mungkin latihan selanjutnya bisa ada dengan nanti bisa melatih ketahanan untuk lari. Kalau untuk lengan bisa dengan push up atau chin up, itu bisa yang pakai bar. Mungkin itu sih ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Untuk teman-teman nih, apakah ada pertanyaan lagi? Ayo kawan-kawan. Atau tentang peralatan panahnya juga bisa kalau masih bingung. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih, Bapak. Halo, Om Adam masih bersama kita? Terkeluar lagi beliau kayaknya. Iya, Bapak terkeluar lagi. Dan waktunya sudah selesai, Bapak. Jadi gimana? Kita tutup saja, Bapak? Atau kita tanya dulu, pembicara satu dulu. Baik, terima kasih, Bapak. Oke. Terkeluar kembali, Om. Ya. Iya, maaf. Nggak apa. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira? Ayo, ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira sebelum nanti sesi beliau berakhir? Oke, tidak ada. Sepertinya tidak ada, Bapak. Oke, Om Adam, terima kasih ilmunya, pengetahuannya yang telah diberikan kepada teman-teman mahasiswa lah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat nanti dan bisa jadi amal jariah buat kita semua lah ilmunya. Sangat bermanfaat nanti. Tentu kan UKM di kampus ini baru terbentuk kayak gitu. Nah, memang harus ada pembelajaran sebelum mereka nanti memang memegang panah atau busur kayak gitu. Oke, terima kasih Om. Yep. Setelah ini apa kesibukan mungkin Om? Sebenarnya sudah izin sampai tengah hari, mungkin saya bisa mengikuti sesinya Om Budi begitu ya. Oke deh, saya nggak enak kalau nanti anak kan masih kerja kayak gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan materinya yang sangat bermanfaat pasti ilmunya kepada kami. Selanjutnya kita telah memasuki rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Di bagian penutup ini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, untuk yang pertama tadi, peralatan yang kita gunakan, panahan itu terdiri dari busur, panah, bantalan, dan lapangan. Selanjutnya, ada teknik dasar dari olahraga panahan, sikap berdiri, memasang ekor panah, mengangkat lengan busur, menarik tali busur, menjangkarkan lengan penarik,
menahan sikap panahan, membidik, melepas tali panah, dan menahan sikap panahan. Terus tuh ada anatomi dan psikologi panahan. Dari analisis karakteristik panahan, panahan membutuhkan konsentrasi tinggi dan dalam waktu lama agar tingkat akurat dan stabil. Untuk latihan fisik dapat mempertahankan dan meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan dilakukannya setidaknya 2 minggu sekali. Demikian tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Untuk menutupnya, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya,